Terdengar, Dok. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan berkaitan dengan mata kuliah Fistek Pro. Pada pagi hari ini kita akan membahas kaitannya tentang penyerentakan birahi. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf terlebih dahulu karena ternyata belum bisa hadir secara offline pada kelas Ristek Pro pada pagi hari ini. Saya masih di luar kota, sehingga ya otomatis daripada nanti mengganggu jadwal-jadwal selanjutnya karena ada beberapa jadwal yang masih belum terisi. Kemarin teman-teman tahu bahwa prodi kita sangat sibuk sekali sehingga mungkin ada beberapa jadwal yang terganggu berkuliah. Jadi biar enggak ada kendala lagi di belakang, akhirnya ya weslah kita online. Tapi esensi online-nya ini semoga nanti tidak mengurangi esensi informasi yang teman-teman dapatkan. Jadi barangkali nanti ada pertanyaan ataupun diskusi berkaitan dengan penyerentakan birahi ataupun berkaitan dengan yang lainnya, nanti teman-teman sampaikan ataupun teman-teman tanya. Itu ya. Nah, jadi kenapa teman-teman penyerentakan birahi ini kok sangat penting sekali? Karena sebenarnya penyerentakan birahi ini sangat berfungsi nanti ketika kita terjun dalam usaha bidang veterinary, bidang beternak, untuk meminimalisir waktu supaya memang benar-benar mencapai produksi terutama bidang peternakan yang arahnya breeding, itu penyerentakan birahi itu sangat penting sekali. Jadi biar hasil produk jembenya itu sesegera kita dapatkan dalam jumlah yang kita inginkan mungkin, nah, itu bisa kita menggunakan teknologi yang namanya penyerentakan birahi. Terlepas dari itu, saya harap teman-teman punya poin penting berkaitan tentang reproduksi. Jadi kalau nanti teman-teman terjun di bidang peternakan ataupun yang lainnya lah. Jadi aspek reproduksi yang pertama berkaitan dengan organ reproduksinya, kemudian berkaitan dengan hormonalnya, kemudian berkaitan dengan gangguan reproduksinya, yang nanti ada beberapa gangguan reproduksi yang bisa disebabkan karena penyakit infeksius, karena hormonal, itu nanti ataupun karena makan, itu nanti teman-teman saya harap tahu dan juga memiliki informasi tentang. Jadi yang penting berkaitan dengan informasi organ reproduksinya, kemudian berkaitan dengan hormonalnya, kemudian yang ketiga berkaitan dengan gangguan-gangguan reproduksi. Nah, itu nanti kalau sudah tahu berkaitan dengan hal itu, nanti teman-teman pasti sedikit banyak memahami konsep reproduksi yang perlu kita laksanakan kalau nanti kita terjun di lapangan. Nah, jadi itu yang teman-teman harus ketahui. Jadi mungkin selanjutnya dulu.
Jadi untuk, penyerentakan birahi ini merupakan peran teknologi dalam bidang peternakan yang nantinya kita harapkan dalam proses penyerentakan birahi ini, kita bisa mengefisienkan reproduksi. Nah, sehingga conception rate-nya, calving intervalnya, umur pubertasnya, service per conception-nya itu bisa tercapai sesuai yang kita harapkan, gitu. Jadi ada beberapa poin teman-teman juga harus tahu conception rate itu apa, calving interval itu bagaimana, berapa lamanya, umur pubertas itu berapa, service per conception itu apa, teman-teman juga harus tahu. Berkaitan dengan nanti kalau misalkan masuk di mata kuliah kemajiran, hal ini nanti yang harus kita pahami. Jadi kira-kira nanti kalau misalkan kita ngawinkan ternak, ngawinkan sapi ataupun kambing, saya kok sudah ngawinkan itu lebih dari 2 kali ya, Dok? Nah, berarti kira-kira service service per conception saya itu gimana? Service per conception ternak ruminan saya itu gimana? Atau bahkan sampai 7 kali, 5 kali. Lah, itu berarti nanti juga sudah masuk ke dalam aspek gangguan reproduksi. Kemudian kira-kira antara ternak yang, sekarang ini melahirkan pertama, kemudian sampai ke melahirkan atau bunting yang kedua, itu kira-kira jangkanya berapa lama? Nah, itu juga nanti harus teman-teman perhatikan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan efisiensi reproduksi, maka berkaitan dengan waktu yang nanti itu kita lakukan proses perkawinan, dengan waktu ketika dia melahirkan pertama, fetusnya keluar pertama, sampai dia proses perkawinan kedua. Nah, itu jaraknya itu pun juga harus kita perhatikan untuk memunculkan yang namanya efisiensi reproduksi. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi mulai konsep dasarnya yang awal, oh kira-kira sapi ini nanti bisa dikawinkan itu pada berat badan berapa. Berat badannya nanti kira-kira tercapai pada usia berapa. Nah, itu teman-teman juga harus tahu prinsipnya. Kemudian ketika sudah saya kawinkan, nanti misalkan kalau kambing 5 bulan lagi ketika sudah kita catat dalam recording, 5 bulan lagi sudah melahirkan. Nah, ketika melahirkan, bagaimana SOP yang kita gunakan untuk menangani pedet ataupun jembenya. Nah, setelah melahirkan, misalkan melahirkan di bulan Januari, kira-kira nanti bisa saya kawinkan itu di bulan berapa ya? Atau berapa hari setelah dia itu melahirkan ya? Itu juga harusnya menjadi catatan kita semua untuk mendapatkan efisiensi reproduksi. Nah, ketika saya kawinkan pertama, oh siklus birahinya itu harusnya 18 hari, siklus birahinya harusnya 21 hari. Nah, kalau misalkan, oh 18 hari lagi ternyata dia birahi, berarti saya kawinkan lagi. 18 harinya lagi birahi lagi, ya kita kawinkan lagi. 18 harinya lagi, loh kok birahi lagi? Apakah proses perkawinan yang ke-1 sama kedua ini tidak jadi? Nah, kalau sudah tidak jadi, kemudian kita konfirmasi menggunakan USG memang nggak jadi, kenapa? Sapi betina ini kok ternyata dikawinkan 1 kali, 2 kali, lebih dari 2 kali nggak jadi. Nah, kita cari permasalahannya. Karena itu sudah repeat breeding itu bagaimana kita melakukan proses perkawinan yang lebih dari 2 kali, ternyata sapi betinanya itu nggak jadi-jadi. Nggak ada proses, pertemuan antara sel sperma dengan sel kelaminnya. Ya, itu harus kita pertimbangkan juga. Nah, kalau sudah terjadi repeat breeding, kita evaluasi kira-kira yang bermasalah itu mananya, jantannya atau betinanya. Apakah ada mekanisme yang namanya metritis ataupun endometritis, apakah ada yang mekanisme yang namanya hormonal, apakah ada
mekanisme yang namanya gangguan nutrisi ataupun malnutrisi, yaitu kita harus, ketahui supaya kita nanti bisa menentukan treatment-nya. Otomatis kita harus mensinkronkan dengan mata kuliah diagnosa klinik. Nah, kita anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik, kalau masih belum ketemu, kita lanjutkan pemeriksaan lanjut. Yan, Alfian, sorry, ini nanti kita sampai jam berapa ya? Jam 11.50 dong. Oh, oke, siap. Jam 10.50 atau 11.50? Kalau di jadwal 11.50 dong. Oke, siap. Ya, itu hal-hal yang harus kita ketahui dan kita pahami untuk mencapai yang namanya efisiensi reproduksi. Karena banyak teman-teman, apa namanya, gangguan-gangguan reproduksi itu tanpa kita menyadari, aspek penyebabnya, ya nanti nggak ketemu-ketemu, yang ujung-ujungnya kalau kita aplikasikan dalam metode peternakan, itu nanti pasti akan mempengaruhi efisiensi yang arahnya pemasukan suatu peternakan. Ya kalau peternakannya itu besar, kalau peternakannya besar, eee, pasti nanti dampaknya juga relatif berpengaruh gitu. Nah, yang sangat yang sangat apa namanya, mengkhawatirkan itu jika peternakan yang masih skala individu, masih skala tradisional, jumlahnya juga nggak terlalu banyak, kemudian ada beberapa sapinya yang juga mengalami gangguan-gangguan reproduksi. Jadi sebenarnya nanti teman-teman ketika ada pengabdian masyarakat, terjun ke peternak-peternak, kemudian memberikan edukasi, apalagi syukur-syukur memberikan treatment vitamin ataupun yang lainnya, itu sebenarnya dampaknya sangat luar biasa, terutama di peternak-peternak yang tradisional. Walaupun nggak semuanya bisa diterima langsung 100%. Perlu pendekatan-pendekatan yang bisa atau kita perlukan untuk memberikan informasi awal kepada peternak tersebut. Ya tergantung SDM-nya. Ya pasti dieman-eman karena ya nggak terlalu banyak sapinya, misalkan nggak terlalu banyak kambingnya, kok tiba-tiba langsung diberikan suntik atau apa, ya pasti dieman. Jadi kita harus awal memberikan informasi terlebih dahulu kepada peternaknya supaya kita diterima, kemudian kita bisa memberikan treatment, kemudian yang efeknya kembali ke peternak. Nah, penyerentakan birahi ini atau gertak birahi ini merupakan mekanisme pemendekan siklus birahi pada seekor sapi atau seekor kambing. Prinsipnya sebenarnya pada semua hewan bisa, tapi terutama pada ternak ruminansia bisa gitu. Jadi kambing, domba, sapi itu bisa dilakukan mekanisme gertak birahi atau pemendekan siklus birahi pada seekor sapi. Nah, kemudian untuk sinkronisasi birahi itu nanti bisa kita lakukan pada sekelompok ternak. Jadi bukan hanya satu ekor saja, tapi dalam populasi tersebut itu ada beberapa ekor yang nanti bisa kita lakukan sinkronisasi birahi. Ya, tentunya kalau nanti kita lakukan sinkronisasi dalam mekanisme peternakan yang relatif besar, itu manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama, nanti bisa kita dapatkan birahi itu yang sama. Birahi itu dalam waktu yang relatif sama. Nah, kalau birahinya itu dalam waktu yang relatif sama, nanti otomatis kita nanti akan memanen hasil breedingnya, entah itu cembe ataupun pedetnya, juga dalam waktu yang relatif hampir sama. Sehingga manajemen SOP penanganan cembenya itu kita dapatkan waktu yang sama juga, gitu kan ya. Nah, hal itu nanti sangat memudahkan dalam manajemen pemeliharaannya. Kemudian panennya juga waktu yang sama juga. Misalkan nanti kalau ada panen cempe di bulan ke Januari gitu. Oh, kita nanti berarti harus mengeluarkan produksi cempe ini
di bulan 4 dengan total yang kita dapatkan berapa ekor. Sehingga pendapatannya itu juga relatif cukup besar juga nanti kalau misalkan kita, melakukan mekanisme kerja birahi ataupun sinkronisasi birahi. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa Bertak birahi ataupun sinkronisasi birahi ini memang kita nanti bisa kita lakukan dengan mekanisme pemberian hormonal, gitu kan ya. Jadi tadi di awal sudah saya, sebutkan bahwa ada 3 poin kunci yang dalam hal reproduksi teman-teman harus kuasai. Yang pertama berkaitan dengan organ reproduksinya, kemudian yang kedua berkaitan dengan hormonnya, yang ketiga berkaitan dengan gangguan-gangguan reproduksi. Kenapa Dok kok saya harus mengetahui organ-organ reproduksi? Jangan salah, nanti dalam aspek menangani gangguan reproduksi, misalkan ada kasus malnutrisi sehingga muncul kejadian repeat breeding. Saya kawinkan 2 kali, 3 kali kok nggak jadi-jadi ya Dok, sapinya Dok. Nah, kita lakukan mekanisme pemeriksaan palpasi. Palpasi rektal, yang pertama dalam aspek palpasi rektal, kita nanti harus mengetahui organ reproduksi yang namanya serviks. Nah, dengan ciri khasnya serviks dalam palpasi rektal kita bisa jumpai, oh ada cincinnya, gelenjel-gelenjelnya ini berarti cincin serviks. Nah, kalau sudah ketemu serviksnya, kita dorong tangan kita masuk ke dalam melewati uterus. Nanti ada bicornua uteri, percabangan uterus, sampai nanti kita temukan ovarium. Nah, tadi kasusnya repeat breeding. Ketika kita anamnesa, pakannya kok cuma jerami saja. Nah, kita cari ovariumnya. Wah, ternyata ovariumnya tidak kita jumpai folikel, misalkan demikian. Namanya nanti bisa hipofungsi ovarium. Nah, kemudian bisa juga kalau sudah kita lakukan palpasi rektal, kita temukan ovariumnya, ternyata bukan hanya sekedar hipofungsi ovarium, tapi kok ovariumnya menjadi kecil ya. Wah, namanya jadi atrofi ovarium. Jadi yang pertama berkaitan dengan organ-organ reproduksi, teman-teman saya harapkan paham dan juga mengetahui. Tadi mungkin, sebelumnya kan ada juga bahwa untuk praktikum reproduksi sama dokter Ragil disiapkan organ, reproduksi betina, mulai dari luar itu apa, vulva, vagina, serviks, uterus, itu kan ya. Kemudian naik ke atas, di uterus nanti ada apa saja, gitu. Kemudian sampai ke ovarium, itu teman-teman saya harap juga mengetahui. Kemudian yang kedua, yang sangat penting juga bahwa gertak birahi ini berkaitan selain organ reproduksi tadi juga berkaitan dengan hormonal. Hormon, teman-teman juga harus tahu bahwa ada definisi hormon. Hormon itu suatu, apa namanya ya, zat kimia organik, itu definisi secara umumnya hormon yang kebutuhannya itu sangat kecil sekali, yang kebutuhannya itu sedikit sekali, jumlahnya sangat kecil sekali, tapi sudah efeknya walaupun, kecil, efeknya sangat luar biasa. Nah, jadi nanti dalam aspek hormonal, ya kita nggak perlu begitu banyak kebutuhan untuk Recording in progress. tapi walaupun kebutuhannya kecil, efeknya sangat luar biasa. Jadi teman-teman harus tahu dulu definisi hormon itu apa. Zat kimia organik diproduksi oleh sel-sel khusus, enggak semua sel memproduksi hormon. Yang hormon ini tidak memiliki saluran, sehingga proses pengalirannya itu dirembeskan ke dalam aliran darah. Nah, jadi itu hal spesifik yang teman-teman harus ketahui berkaitan dengan definisi hormon.
zat kimia organik diproduksi oleh sel-sel khusus, tidak punya saluran, proses penyalurannya itu dirembuskan ke dalam aliran darah, jumlahnya sangat kecil, yang nantinya bisa melakukan proses menghambat atau merangsang fungsi aktivitas organ tersebut, organ tertentu, gitu. Nah, targetnya itu organ-organ spesifik. Nah, itu definisi klasik yang berkaitan dengan hormonal. Nah, karena sangat pentingnya hormon ini, teman-teman juga harus tahu bahwa hormon khususnya untuk reproduksi itu ada banyak. Gitu kan ya. Ada beberapa hormon yang nanti teman-teman harus ketahui, harus pahami berkaitan dengan hormon reproduksi, kemudian juga fungsi-fungsinya dari hormon-hormon tersebut. Jadi kalau kita teman-teman tahu bahwa hormon ini fungsinya ada yang feedback positif, kemudian ada yang fungsinya itu feedback negatif. Nah, tapi harus tahu dulu kira-kira organ mana saja yang nanti memproduksi hormon gitu. Contohnya misalkan kalau berkaitan dengan organ reproduksi, teman-teman harus tahu, oh ada loh organ yang namanya hipotalamus. Di hipotalamus ini memproduksi hormon GnRH, gitu kan ya. Nanti ada mekanisme hipotalamus yang memproduksi hormon GnRH ini. GnRH akan menstimulasi hipofisa, entah itu anterior ataupun posterior, gitu kan ya. Ada dua hipofisa, anterior dan juga posterior. Nah, salah satunya GnRH ini menstimulasi hipofisa untuk memproduksi yang namanya hormon FSH ataupun hormon LH. Nah, kemudian lanjut hormon FSH memproduksi folikel-folikel. Ketika folikelnya matang, maka hormon LH itu nanti berfungsi salah satunya membantu proses regresi folikel itu untuk terjun atau ovumnya itu untuk jatuh, kemudian ditangkap fimbre, kemudian menuju ke saluran reproduksi yang bawahnya. Kemudian sampai ovumnya, sel telurnya itu ketemu dengan sel sperma atau spermatozoa. Nah, nanti ada juga di gonad misalkan hormonnya yang diproduksi oleh gonad itu bisa estrogen, bisa progesteron, bisa testosteron. Wah, banyak nanti. Nah, hal-hal itu nanti teman-teman saya harapkan tahu, itu saya harapkan paham, karena hal itu merupakan penting berkaitan dengan reproduksi. Nah, nanti juga bisa organ uterus itu memproduksi hormon PGF2 alfa. Nah, PGF2 alfa ini hormon yang nanti bisa kita gunakan dalam proses gertak birahi atau sinkronisasi birahi. Nah, itu juga teman-teman juga harus tahu. Kemudian kalau sudah terbentuk pertemuan antara sel sperma sampai ovum ke bentuk fetus, kemudian ada plasenta. Plasenta ini nanti juga bisa menghasilkan hormon PMSG, hormon HCG. Nah, itu dibentuk oleh plasenta. Nah, itu kok sepertinya sebelumnya sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sepertinya berkaitan dengan hormonal. Ini saya hanya mereview saja karena kaitannya sama organ reproduksi yang harus kita ketahui, kemudian berkaitan dengan hormonal yang harus kita ketahui, itu menjadi poin penting ketika kita belajar berkaitan dengan reproduksi. Kemudian juga berkaitan dengan gangguan reproduksi. Tadi saya sedikit menginformasikan bahwa salah satu contoh gejala klinis untuk gangguan reproduksi yaitu repeat breeding.
Repeat breeding itu tadi saya informasikan bahwa ketika kita melakukan proses perkawinan kepada ternak kita, ternyata lebih dari 2 kali itu enggak jadi-jadi. Nah, itu sudah masuk ke dalam aspek breeding. Salah satu penyebabnya kalau secara garis besar, gangguan reproduksi itu bisa disebabkan karena infeksius. Entah itu bakteri, entah itu parasit, entah itu jamur. Nah, bisa disebabkan karena faktor infeksius. Kemudian bisa disebabkan karena faktor hormonal. Nah, gangguan reproduksi karena mungkin PGF-nya terlalu tinggi. Walaupun sudah jadi, sudah ada pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, kalau BGF-nya tinggi, ya pasti nanti akan terjadi mekanisme abortus. Mungkin juga FSH-nya itu turun, FSH-nya produksinya kecil. Ya sehingga kalau FSH-nya kecil, sel telurnya atau folikelnya itu nggak bisa berkembang, nggak bisa memproduksi folikel. Ya karena efeknya folikelnya nggak ada, walaupun dikawinkan bolak-balik, sel sperma ya nggak ketemu sama siapa-siapa. Bisa terjadi hal-hal demikian. Jadi itu merupakan salah satu bentuk gangguan reproduksi karena hormonal. Bisa juga disebabkan karena aspek malnutrisi, pemberian nutrisi pakan yang ternyata tidak mencukupi kebutuhan ternak tersebut, sehingga arahnya mengganggu munculnya gangguan reproduksi yang tadi saya informasikan, misalkan hipofungsi ovarium atau atrofi ovarium. Tapi bukan hanya itu saja, bisa nanti pakan ini berkombinasi dengan faktor infeksius. Contohnya apa? Ketika pakan itu membawa jamur, membawa toksin yang namanya mikotoksin, itu nanti bisa berkolerasi. Nah, jamur itu nanti bisa memproduksi toksin, yang toksin ini juga bisa mengganggu dari hormonalnya. Nah, sehingga aspeknya bisa kombinasi antara kan ke arah infeksius, dari infeksius muncul toksin menjadi gangguan hormonal. Contohnya apa, Dok? Contohnya misalkan ada beberapa proses penyimpanan pakan yang kurang bagus sehingga kelembapannya itu tinggi. Kalau kelembapan tinggi, maka dia itu sangat mungkin sekali muncul jamur. Ketika jamur muncul, kemudian dia memproduksi mikotoksin. Mikotoksinnya nanti ada macam-macam. Alpha toksin bisa, zearalenone bisa, dan lain-lain halnya. Nah, zearalenone ataupun alpha toksin ini ternyata juga bisa mempengaruhi gangguan dari hormon. Nah, sehingga nanti juga bisa menyebabkan terjadinya abortus dini. Nah, itu salah satu kombinasi pakan yang nanti berisiko pada gangguan. Jadi ada 3 gangguan reproduksi secara garis besar. Apa ada lagi? Ada. Yang itu juga biasanya berkaitan dengan genetik. Proses gangguan reproduksi yang turun dari induk ke anaknya. Jadi ada contohnya misalkan ada kasus yang namanya Frey-Martin. Frey-Martin itu di mana ketika ada sapi betina ketika dikawinkan ternyata fetusnya itu ada 2. Nah, fetusnya ada 2 itu harusnya kan bersyukur, alhamdulillah fetusnya banyak. Tapi ketika fetus itu ternyata ada jantan dan juga betina, maka itu muncul yang namanya Frey-Martin, di mana fetus yang betina itu nanti pasti tidak bisa digunakan untuk proses reproduksi. Nah, jadi kalau misalkan ada Frey-Martin, kasus-kasus Frey-Martin, mending yang betina langsung dijual atau bisa nanti untuk proses penggemukan gitu.
Nah, kembali ke topik tadi bahwa untuk gertak birahi dan juga sinkronisasi birahi kita harus paham yang namanya berkaitan dengan hormon. Itu ya. Oke, selanjutnya dulu. Selanjutnya ya. Oke. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, secara garis besar memang dalam proses gertak birahi atau sinkronisasi birahi itu nanti bisa kita aplikasikan pada ternak ruminansia, kambing, sapi, domba, itu bisa kita lakukan. Dulu S1 saya, skripsi saya dengan Dr. Ragil itu di mana kita melakukan proses sexing sperma. Jadi kita pisahkan spermatozoa jantan Y dan juga X itu kita pisahkan dengan metode yang berbeda-beda. Kalau saya menggunakan metode elektroforesis, menggunakan aliran listrik searah. Jadi kita membuat alat itu, yang alat itu kita gunakan untuk proses memisahkan kromosom X dan juga kromosom Y. Kemudian untuk Dr. Ragil menggunakan, kalau nggak salah, sedimentasi atau apa, saya agak lupa untuk yang bagian. Nah, tapi dalam pengaplikasiannya itu kita turun ke lapangan di Probolinggo, kita lakukan karena memang penelitian kelompok, kita lakukan proses sinkronisasi terlebih dahulu. Jadi domba beberapa ekor kita sinkronisasi menggunakan kombinasi PGF2 alfa. Waktu itu kita berikan 2 kali, hari ke-0 sama hari ke-11, kemudian hari ke-13-nya kita IB. Nah, kita tampung spermanya menggunakan vagina buatan, kemudian kita encerkan, semen segar itu nanti langsung kita IB-kan. Nah, jadi hal demikian nanti yang dirasakan peternak selang 5 bulan, kita jumpai induk-induk yang sudah kita sinkronisasikan tadi, hamilnya bareng, lahirnya pun juga bareng. Nah, ini kelebihan ketika nanti kita tahu bagaimana proses pengaplikasian hormonal, terutama gertak birahi ataupun sinkronisasi birahi. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mengetahui fungsi dari hormon, kenapa kok tadi saya mewanti-wanti bahwa hormonal itu teman-teman sebisa mungkin harus mengetahui, bukan hanya digunakan untuk aspek gertak birahi ataupun sinkronisasi birahi. Hormon ini nanti juga bisa kita gunakan untuk membantu proses gangguan reproduksi. Contohnya, misalkan kalau kita jumpai kasus-kasus hipofungsi ovarium, ternyata folikelnya itu enggak bisa produksi, gitu kan ya, karena bisa juga adanya FSH yang bisa kita bantu dengan mekanisme pemberian hormon PGF. Sehingga hormon PGF ini melakukan feedback positif, menstimulasi hipofisa untuk memproduksi FSH. Nah, itu awalnya demikian. Sehingga ketika FSH itu terstimulasi, maka folikelnya muncul lagi. Tapi harus diperhatikan bahwa untuk kasus-kasus hipofungsi yang disebabkan karena malnutrisi, maka treatment awalnya yaitu bagaimana kita mengedukasikan kepada pemiliknya, kepada supaya diganti atau diperbaiki dari faktor pakannya. Jadi pakannya harus diperhatikan dulu, pakannya harus disesuaikan dulu dengan apalagi kalau ada aspek malnutrisi, ya berarti pakannya harus diganti menjadi yang lebih bagus dulu, baru sambil ditreatment menggunakan PGF2. Itu kalau muncul hipofungsi ovarium. Apakah digunakan hanya hipofungsi ovarium saja, Dok? Tidak.
pada kasus-kasus endometritis ataupun metritis, kondisi uterus yang ada penumpukan nanah, penumpukan pus, itu kadang-kadang susah untuk keluarnya. Karena apa? Karena cervixnya kondisinya dalam keadaan tertutup. Nah, maka untuk flushing fusnya, nanahnya supaya biar keluar, itu nanti bisa kita berikan PGF2 alfa sehingga nanahnya pusnya yang ada di uterus itu bisa keluar. Kemudian kita kombinasikan dengan pemberian preparat antibiotik, kemudian preparat antiinflamasi, dan juga pemberian suportif yang arahnya untuk membantu proses hormonal dan juga perbaikan sel-sel yang rusak karena endometritis ataupun metritis. Biasanya kita berikan vitamin A, D, E. Nah, itu salah satu contoh-contoh kenapa kok saya mewanti-wanti kita harus belajar terus-menerus berkaitan dengan hormon. Tapi hati-hati, hormon ini juga bisa memunculkan efek negatif, misalkan abortus. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau kerja birahi menggunakan hormon PGF2 alfa, tapi dalam proses anamnesisnya ternyata nggak ketemu, peternak bilangnya oke-oke saja gitu. Tapi setelah kita jumpai ternyata induknya itu bunting. Nah, kalau teman-teman berikan PGF2 alfa, maka akan terjadi abortus. Jadi harus hati-hati berkaitan dengan penggunaan hormonal ini. Sangat bermanfaat kalau kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Saya bilang abortus ini jangan itu ya. Jadi harus disesuaikan fungsinya, jangan disalahgunakan. Oke, selanjutnya. Oke, sinkronisasi birahi itu membuat sekelompok ternak memunculkan mekanisme birahi dalam waktu yang bersama. Nah, jadi misalkan ada 10 ekor, kita lakukan sinkronisasi birahi. Ya nanti harapannya 100% dari 10 ekor itu terjadi birahi, itu kan ya, 10 ekornya itu nanti birahi. Kalau sudah birahi, maka 10 ekor itu nanti bisa kita lakukan IB bersama-sama, inseminasi buatan bersama-sama. Atau misalkan kalau menggunakan pejantan alam, ya kita kawinkan secara bersama-sama. Tapi kalau jumlahnya banyak, kan otomatis kita harus menggunakan beberapa pejantan. Kalau hanya satu pejantan nanti nggak bagus hasilnya. Nggak bagus dari sisi kualitas genetiknya, juga nggak bagus dari sisi keberhasilan kebuntingannya. Ditakutkan nanti kalau hanya menggunakan satu pejantan, itu nanti yang di akhir-akhir yang dikawinkan, itu yang dikeluarkan hanya aksesorisnya tanpa ada sel spermanya. Nah, sehingga kalau sudah kita IB bareng-bareng, nanti buntingnya juga sama. Waktu buntingnya juga sama, lahir beda dengan umur yang sama. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan waktu yang efisiensi. Efisiensinya dalam hal pemendekan siklusnya, kemudian efisiensi dalam hal biaya ensiminasinya. Jadi itu kelebihan kalau nanti kita melakukan sinkronisasi birahi. Sebenarnya dalam aspek sinkronisasi birahi ataupun gertak birahi ini kita nanti mungkin ya yang di bawah itu ada juga mekanisme yang namanya superovulasi. Jadi superovulasi itu gimana? Di mana kita memproduksi folikel yang sebanyak-banyaknya. Juga melakukan atau dengan menggunakan treatment hormonal. Sehingga apa? Sehingga nanti kita
dapatkan sel telur itu yang banyak. Ketika sel telurnya banyak, sel spermanya juga ada, maka kita jumpai atau kita dapatkan nanti hasil kebuntingan yang fetusnya itu juga banyak. Nah, itu bisa kita lakukan. Yang biasanya untuk kambing itu fetusnya hanya 2, 3 gitu kan ya. Kita jumpai, kita dapatkan fetus yang jumlahnya bisa 4 gitu. Tapi ada beberapa persyaratan untuk superovulasi yang digunakan untuk sinkronisasi birahi. Bukan untuk yang panen ovum loh ya, untuk misalkan transfer embrio bukan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian untuk penyerentakan birahi itu digunakan untuk sekelompok anak. Kemudian untuk peretak birahi itu melakukan pemendekan siklus dari ekor. Oke, selanjutnya. Keuntungannya dalam aspek sinkronisasi birahi ini mampu menyediakan pedet dengan umur yang relatif sama dalam waktu tertentu. Kemudian efisiensi waktu dalam melakukan inseminasi buatan dan juga mendukung program transfer embrio. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman mau mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan sexing sperma, nah nanti bisa kalau ternak-ternak yang sifatnya itu digemukkan, ternak-ternak misalkan sapi limusin, simental, Bali gitu kan ya. Itu nanti teman-teman bisa melakukan proses sexing, kita ambil sel spermanya itu yang kromosomnya Y. Kromosom yang nanti beranggapan hasilnya itu pengennya kita menghasilkan cempe jantan atau bedah jantan. Nah, tapi kalau misalkan yang dairy farm, kambing perah, sapi perah, itu nanti kita pengennya menghasilkan fetus yang anakannya nanti perempuan. Berarti dalam proses sexingnya kita ambil sel sperma yang kromosomnya itu X. Kromosomnya X yang nanti membawa gen betina. Nah, itu bisa jadi kombinasi sinkronisasi birahi, kita sexing untuk menentukan anakan atau jantan betina yang kita inginkan. Sehingga efisiensi dalam suatu peternakan itu semakin maksimal lagi. Apalagi kalau misalkan penggemukan gitu kan ya. Saya pengennya yang jantan-jantan. Nah, kita IB-kan dengan kromosom-kromosom yang Y. Saya pengennya yang betina-betina dok, kita IB-kan dengan kromosom-kromosom yang X. Nanti cempenya atau pedetnya lahir betina semua, yang penggemukan lahir jantan semua. Nah, itu nanti dalam aspek reproduksi atau aspek peternakan itu nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dulu. Oke. Kemudian tadi juga sudah saya singgung bahwa di penggunaan hormon ini itu harus sesuai tupoksinya gitu kan ya. Kalau kita tahu manfaatnya itu nanti hasilnya sangat luar biasa dimanfaatkan oleh petani. Tapi kalau penggunaannya itu enggak sesuai tupoksinya, itu nanti akan sangat beresiko. Maka akan lebih bagus kalau penggunaannya itu harus dilakukan oleh dokter hewan yang berpengalaman. Sebagai contoh misalkan, tadi saya nyontohkan hormon PGF itu bisa digunakan atau bisa
berefek negatif abortus gitu kan ya. Sekarang yang berkembang di kalangan kambing kontes gitu kan ya, saya bicara kambing kontes. Banyak sekali teman-teman peternak, bukan dokter hewan, tapi peternak yang memanfaatkan progesteron dan juga estrogen itu diinjeksikan ke dalam kambing betina dengan jumlah atau dosis yang tidak sesuai. Nah, jadi banyak peternak terutama kambing kontes cerita ke saya, "Dok, saya injeksi ini, Dok. Setelah saya lihat kandungannya progesteron sama estrogen." Lah kenapa Mas kok jenengan injeksi itu? Kalau saya injeksi ini, pertumbuhan berat badannya, maksimalnya, sama cepat gedenya itu bisa cepat, Dok, gitu. Nah, jadi ternyata hormon progesteron sama estrogen itu digunakan oleh teman-teman peternak sebagai growth hormone, sebagai mekanisme hormon pertumbuhan. Jadi setelah diinjeksi sama progesteron sama estrogen, pertumbuhan berat badannya itu cepat gitu. Jadi cepat gemuknya. Nah, iya tuh Mas bilangnya. Iya Dok, jadi cepat gemuk. Terus saya lanjutkan pertanyaan saya. Apa enggak ada efek negatifnya Mas? Enggak ada Dok, seperti biasa. Makanya malah tambah lahap gitu. Cuma, terus ternyata dia bilang cuma kambingnya itu jadi kelentrak-kelentruk nggak mau ngawin. Nah, jadi kambingnya itu makanya aktif, makanya jadi seneng, tapi kambingnya jadinya kelentrak-kelentruk. Kalau ada betina birahi, dia nggak mau ngawini. Nah, jadi ternyata ada efek negatifnya kalau pemberian hormonal ini nggak sesuai sama tupoksinya. Nah, kalau teman-teman mau membuat kambing gemuk-gemuk, bisa diinjeksikan dengan growth hormone itu tadi. Tapi efek negatifnya ke dalam aspek reproduksinya, yaitu tadi, nggak bisa dibuat untuk ngawin, gitu. Jadi, nggak bisa digunakan untuk breeding. Apalagi kalau pemberiannya itu rutin dalam jangka waktu yang panjang, ya pasti nanti organ reproduksinya pasti akan bermasalah. Itu kenapa kok kita harus mengetahui tupoksi-tupoksi dari hormonal itu tadi. Kemudian harus dapat memilih hormon atau teknik yang sesuai dalam menjalankan penyerentakan birahi. Sebenarnya teman-teman kalau diketahui dalam proses penyerentakan birahi itu kita bisa menggunakan dua hormon. Yang pertama hormon PGF2 alfa, yang kedua bisa kita gunakan hormon progesteron. Terlepas dari superovulasi loh ya. Kalau superovulasi nanti perlu kita kombinasikan dengan hormon FSH, follicle stimulating hormone. Jadi kita bentuk folikelnya sebanyak-banyaknya dulu, kemudian kita kombinasikan dengan PGF2 alfa supaya folikel yang terproduksi itu bisa kokrok. Tapi kalau untuk sinkronisasi ataupun gertak birahi, yaitu tadi kita bisa menggunakan hormon PGF2 alfa dan juga hormon progesteron. Nah, hormon PGF2 alfa dan juga hormon progesteron ini dalam pengaplikasiannya itu berbeda. Kalau dilihat dari sisi amannya, memang lebih aman hormon progesteron. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu progesteron ini difungsikan untuk apa, PGF2 alfa difungsikan untuk apa. Progesteron kita tahu fungsinya untuk mempertahankan pembuntingan, tapi bisa digunakan untuk proses sinkronisasi birahi. Nah, jadi pengaplikasiannya itu juga berbeda. Karena progesteron itu efeknya smooth, kemudian fungsinya untuk mempertahankan kebuntingan, maka pengaplikasiannya dia harus ditanam
dalam tubuh, di dalam betinanya itu dalam waktu yang relatif panjang. Nah, proses penanamannya ini biasanya menggunakan alat yang namanya SpinPro, intra vagina, yang di dalamnya ada progesteronnya. Nah, jadi sponnya ditanam di dalam vaginanya, induknya, vaginanya, betinanya. Nah, kalau PGF itu nanti pengaplikasiannya bisa kita lakukan injeksi. Injeksi bisa intramuskuler, bisa intravena, juga bisa intravagina atau vulva. Nah, dua mekanisme tiga mekanisme injeksi ini ya otomatis nanti akan berkaitan dengan pengaplikasian dosisnya juga. Semakin mendekati organ reproduksi dan langsung ke pembuluh darah, maka dia membutuhkan dosis yang relatif lebih sedikit. Gitu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke, Yan, lanjutnya. Oke, tahapan pelaksanaan dalam penyerentakan birahi. Yang pertama, kita harus melakukan proses seleksi terlebih dahulu. Gitu kan ya. Yang harus kita perhatikan dalam proses penyeleksian, itu kita pastikan bahwa induk tersebut tidak dalam kondisi bunting. Nah, kalau nanti bunting, kita injeksi PGF, pasti nanti akan terjadi abortus, itu sehingga dipastikan induk itu tidak bunting. Kemudian kita cek kira-kira kondisi tubuhnya bagaimana, performa morfologisnya gimana, BCS-nya sudah siap atau belum. Ingat dulu saya pernah menyampaikan bahwa misalkan kalau kambing darah itu siap untuk dikawinkan ketika dia 70% dari berat badan akhirnya. Ya, kalau misalkan kambing bobotnya 50 kg, maka dia siap untuk dikawinkan pertama kurang lebih ketika bobotnya 30 atau 35 kg. 70% dari berat badan akhirnya. Ya, memang itu nanti juga berkaitan dengan umur. Kadang-kadang usia umur 1 tahun itu bobot segitu bisa tercapai. Tapi kalau pemberian pakan kita bagus, kadang-kadang tidak harus 1 tahun. 70% dari berat badan itu bisa kita capai dalam waktu yang lebih singkat lagi. Nah, karena apa? Kenapa kita acuannya itu? Nah, supaya nanti yang pertama aspek keibuannya muncul, kan ya. Yang kedua, dia siap dalam proses kebuntingan dan juga kelahiran. Jadi BCS ini sangat penting sekali kita perhatikan atau kita ketahui untuk proses kebuntingan pertama pada induk. Ya, terlepas bukan hanya pertama saja, tapi juga selanjutnya. Karena gangguan reproduksi bisa saja mengancam pada kondisi BCS yang betinanya kurang bagus. Kemudian siklusnya dari peragaan ovarium. Tadi saya sampaikan bahwa dalam pengaplikasian sinkronisasi birahi atau gertak birahi itu kita bisa menggunakan PGF2 alfa atau progesteron. Penggunaan PGF2 alfa itu bisa kita gunakan 1 kali. Nah, jadi misalkan hari ini kita injeksi, ini merupakan hari ke-0. Nanti 2-3 hari kemungkinan besar dia itu akan mengalami birahi. Karena feedback positif dari hormonal dan lain-lain, itu kemungkinan besar
dia nanti akan birahi 2 atau 3 hari pasca hari ke-0 sekarang itu kita injeksikan menggunakan PGF2. Tapi hati-hati, walaupun dia birahi, tapi tingkat keberhasilannya itu rendah. Gitu, hanya beberapa persen saja dalam proses kebuntingan loh ya. Gitu. Karena apa? Karena di sana memungkinkan untuk tidak adanya ovarium, tidak adanya sel telur ketika kita kawinkan. Nah, yang bagus memang kita tahan terlebih dahulu. Kita sabar terlebih dahulu untuk memberikan dosis double PGF2 alfa pada hari ke-11 setelah hari ke-0. Jadi misalkan sekarang itu kita injeksikan PGF hari ke-0, walaupun 2-3 hari nanti itu birahi, biarkan saja. Nanti 11 hari setelah hari ke-0 ini, nanti 11 harinya lagi setelah hari ini, kita injeksikan PGF2 alfa. Kemudian 2-3 hari lagi, dia itu nanti pasti akan juga birahi. Nah, berarti hari ke-14, hari ke-13 ataupun hari ke-14 pasca injeksi PGF2 alfa ke-0 itu merupakan persentase kebuntingan ketika diIP-kan yang tinggi. Nah, jadi double dosis PGF2 alfa itu memang yang sangat disarankan untuk proses keberhasilan kebuntingan. Itu. Karena di PGF2 alfa yang pertama, kalau nanti di perabaannya itu ovariumnya masih kosong, ovariumnya itu tidak ada folikelnya, ya percuma. Kemudian tidak ada kelainan tubuh atau tidak adanya gangguan reproduksi. Kemudian juga pembuatan program, penyiapan peralatan dan juga hormonal, kemudian juga aspek pelaksanaannya. Jadi teman-teman perlu diketahui, walaupun kita berhasil dalam gangguan reproduksi, tapi kok ternyata proses inseminasi buatan kita nggak sesuai SOP-nya, ya jangan-jangan yang menjadi kegagalan kebuntingannya itu disebabkan karena faktor inseminasi buatannya tadi. Oke, selanjutnya. Hormon yang digunakan yaitu pertama bisa progesteron, yang kedua yaitu PGF2 alfa, prostaglandin F2 alfa. Prinsipnya gertak birahi dengan menggunakan preparat hormon ini didasarkan pada prinsip umpan balik dari hormon reproduksi. Nah, teman-teman, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada feedback positif, ada juga feedback negatif. Bahwa contohnya misalkan dalam aspek sampai memproduksi munculnya birahi gitu kan. Jadi secara linier tadi saya sebutkan bahwa ada loh organ yang namanya hipotalamus. Hipotalamus ini memproduksi hormon yang namanya GnRH. Selain itu, hipotalamus ini juga memproduksi hormon yang namanya prolaktin dan macam-macam lah, gitu kan ya. Nah, hormon GnRH ini kalau kita feedback positif kan untuk memunculkan birahi, dia itu nanti memproduksi GnRH. GnRH memberikan feedback positif terhadap hipofisa anterior untuk memproduksi hormon FSH. Nah, jadi di hipofisa anterior hormon FSH-nya itu diproduksi sehingga nanti akan memunculkan dalam ovarium itu siklus folikel yang sesuai tahapannya. Nah, teman-teman kan sudah tahu kan ya, folikel primer, sekunder, tersier sampai ke nanti muncul keluar sel telurnya. Nah, ketika sel telur ini sudah matang, maka FSH ini akan melakukan
feedback positif terhadap LH untuk melakukan ovulasi, untuk meregresikan. Nah, tapi selain itu, FSH ini ketika melakukan proses pematangan folikel di dalam ovarium, itu nanti folikel ini juga melakukan feedback positif untuk meningkatkan hormon estrogen. Nah, jadi ketika folikelnya matang, estrogen ini juga naik. Efeknya apa ketika estrogen naik? Sehingga dia nanti memunculkan tanda-tanda birahi. Abang, abuh, anget, pipit-pipit, bengok-bengok, mau dinaiki sama pejantannya. Itu tanda-tanda keluar lendir dan lain-lain. Jadi itu mekanisme feedback positif yang terjadi pada hormonal, mekanisme hormonal. Mulai dari hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH memacu hipofisa anterior untuk memproduksi FSH dalam proses pematangan folikel. Kemudian kalau folikelnya sudah dimatangkan, FSH itu nanti memacu LH untuk meregresikan. Tapi folikel yang matang itu juga memacu hormon estrogen supaya meningkat. Sehingga nanti ketika hormon estrogennya meningkat, muncul tanda-tanda birahi. Feedback positif itu yang terjadi dalam proses hormonal, teman-teman harus sehingga kalau nanti terjadi masalah, ada feedback positif, ada feedback negatif, ya teman-teman juga harus mengetahui. Oke, selanjutnya jadi prinsipnya cita birahi itu berdasarkan prinsip umpan balik dari hormon reproduksi. Selanjutnya, nah selain tadi ada progesteron, ada juga PGF2. Untuk progesteron ada banyak memang. Bisa menggunakan PRID, Progestin Release Intravaginal Device, Spiral in Human. Kemudian bisa juga menggunakan VIDR, Control Intravaginal Device Release. Kemudian ada Privasis Progesteron Intravaginal Silicone Sponge. Kemudian ada implan silastik, bisa di KB, ditaruh di bawah kulit leher atau telinga. Kemudian jadi macam-macam tadi saya juga menyebutkan Spin Pro gitu kan ya. Spin Pro itu merupakan produk yang dihasilkan dulu waktu saya kuliah, produk yang dihasilkan PKM. Jadi kita menggunakan spons gitu yang di dalamnya kita tanami progesteron, kemudian kita masukkan ke dalam vagina. Memang ada kelemahan dalam aspek penggunaan progesteron ini, terutama kalau misalkan progesteronnya kita tanam di vaginanya kurang lebih antara 11 hari. Nah, biasanya nanti Spin Pro ini atau spon ini kalau kita tanam di vagina, kalau digunakan untuk kencing, kalau proses penanamannya itu enggak bagus, kadang-kadang keluar juga, jatuh juga. Maka harus kita masukkan lagi. Ini kelemahan untuk yang penggunaan progesteron. Dalam aspek penggunaan progesteron ini prinsipnya sebagai pemunculan korpus luteum buatan. Nah, jadi kita korpus luteumnya itu kita bikin gitu kan ya. Tapi harus ditanam dulu progesteronnya itu di dalam vagina antara 9 sampai 14 hari. Jadi ini menggunakan aspek yang arahnya feedback negatif pada siklus
tadi, pembuatan birahi tadi. Kalau tadi saya menyebutkan bahwa feedback positifnya itu hipotalamus, hipofisa anterior untuk memacu FSH, kemudian folikel ke estrogen. Tapi ada juga yang LH-nya itu yang LH tadi untuk ovulasi. Dalam ovulasi ini korpus luteumnya itu menghasilkan hormon progesteron. Nah, jadi ada feedback positif. Kalau untuk yang progesteron ini yang aspek feedback negatifnya. Kelebihannya tidak melihat fase birahi. Jadi walaupun teman-teman implan sekarang, kemudian kondisinya bunting, itu juga nggak apa-apa diberikan progesteron ini. Itu. Jadi lebih aman memang untuk pemberian progesteron, tapi pengaplikasiannya itu agak lebih sedikit susah. Selanjutnya, kelemahannya dalam aspek pemberian spinpro atau progesteron dengan beberapa tekniknya tadi itu membuat ternak itu tidak nyaman. Jika ternak melejan, maka spinpro itu tadi, spon itu tadi yang ditanam dalam vaginanya itu bisa keluar. Sebaiknya diimplan memang di bawah kulit telinga gitu. Tapi kalau memang untuk implan ini terutama data recording ya, chip-chip itu biasanya hilang memang. Tapi kalau untuk hormonal jadi diimplan di bawah kulit telinga. Jika di leher ada kemungkinan hilang. Khusus pada babi bisa diberikan melalui pakan selama 9 hari. Supaya birahinya bagus, progesteron nanti bisa dikombinasikan dengan estradiol. Gitu. Jadi bisa kita kombinasikan dengan beberapa preparat hormonal yang lainnya. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan mekanisme penggunaan. Oke, lanjut dulu. Jadi prostaglandin PGF2 alfa itu pengaplikasiannya memang bagusnya pada fase luteal. Jadi kenapa kok tadi saya berkaitan dengan pemberian yang efektif itu 2 kali? Ya, ini tadi berkaitan dengan fase lutealnya. Syaratnya ada korpus luteum. Kemudian ternak tidak dalam kondisi bunting. Ya, jadi bisa kita gunakan pemberian itu 1 kali, bisa akan lebih efektif kalau pemberiannya itu 2 kali. Karena nanti kalau misalkan hanya 1 kali, tapi folikelnya tidak ada, tidak dalam fase pada fase luteal, maka dia tetap birahi, bisa birahi, tapi untuk ovariumnya itu tidak ada. Ya. Kemudian bisa intrauterin, IM atau submucosa vulva, vaginal, intraovari itu bisa. Kemudian PGF ini juga bisa digunakan untuk induksi abortus sebenarnya, tapi jarang. Preparatnya bisa glandin F, Lutelize, kemudian Prosolvin, Prostafet. Macam-macam ya nanti untuk preparat dagangnya untuk prostaglandin itu memang macam-macam. Tapi kualitasnya kadang-kadang memang beda. Selanjutnya, nah ini kalau kita melakukan mekanisme pemberian PGF2 alfa dengan pola 1 kali. Presentasinya itu
hanya 76%. Supaya presentasinya 100%, dapat kita lakukan pola pemberian PGF itu 2 kali. Jadi kalau PGF2 alfa dilakukan 1 kali di fase luteal, itu nanti PG1-nya pemberian progres PGF2 alfanya itu di hari ke-0, misalkan hari sekarang, itu nanti 2-3 hari itu nanti akan S terus. Induknya tadi yang sudah kita berikan PGF2 alfa itu nanti akan S terus. Bisa kita kawinkan gitu ya, tapi untuk pola keberhasilannya hanya 76%. Supaya hasilnya itu bisa 100%, maka polanya bisa kita lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada PG1 hari ke-09, kemudian kita ulang pada hari ke-11. Nanti 2-3 hari setelah PG yang kedua itu nanti akan S terus, kemudian bisa kita kawinkan. Jadi nanti kemungkinan besar untuk proses keberhasilannya itu 100%. Jadi teman-teman harus tahu ada fase luteal dan juga ada fase folikuler yang dulu sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini untuk dosis-dosisnya. Untuk sapi dan kambing semakin tinggi dosisnya biasanya nanti kita gunakan pada mekanisme pemberian IM, intramuskuler. Tapi kalau semakin dekat dengan organ reproduksinya, bisa kita menggunakan dosis yang lebih sedikit, lebih kecil. Untuk IM di sapi bisa 20-25 mg. Untuk kambing 7,5 mg. Tapi sebenarnya kalau dalam pengaplikasiannya itu hanya sedikit, berapa mili saja sudah cukup. Karena ini nanti dikonfirmasikan ke dalam mili yang ada di etiketnya masing-masing dari obat yang teman-teman pakai, hormon yang teman-teman pakai. Jadi harus disesuaikan dulu pada etiketnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin kalau nanti teman-teman menggunakan obat-obat tertentu, entah itu hormonal ataupun obat-obat yang lainnya, harus tahu dosisnya. Jadi ada dosis minimal, dosis penggunaan maksimal, kemudian kalau 2 kalinya bisa masuk ke dalam dosis toksiknya. Itu teman-teman harus tahu gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kaitannya dengan mekanisme hormonal seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam aspek pemberian hormon, teman-teman harus tahu dulu bahwa secara normalnya hipotalamus itu nanti memproduksi dari hormon GnRH. Jadi GnRH yang diproduksi hipotalamus itu nanti membantu dalam proses menstimulasi hipofisa anterior. Gitu kan ya. Kemudian hipofisa anterior itu nanti berupaya untuk memproduksi hormon yang namanya FSH dan juga LH. Nah, tapi dalam proses ini nanti hipotalamus dalam aspek yang harusnya hipofisa yang dalam aspek harusnya memproduksi FSH dan LH itu tadi itu nanti malah diblok gitu kan ya. Jadi nanti aspek yang normalnya dari hipotalamus, hipofisa anterior, kemudian ke ovarium, kemudian dari ovarium memproduksi folikel, kemudian folikel nanti kalau sudah matang memproduksi estrogen,
estrogen nanti memunculkan birahi, kemudian ada feedback positifnya di hipotalamus lagi, itu ada salah satu yang di blok gitu. Jadi ada feedback positif dari mekanisme hormonal ini yang ditahan terlebih dahulu, kemudian dimunculkan sehingga banjir folikel, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal demikian teman-teman harus tahu alurnya dari hormonalnya. Nanti bisa dipelajari dan juga dipahami sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, eh, jadi kenapa kok tadi saya di awal itu menyebutkan bahwa teman-teman harus tahu struktur anatomi dari organ reproduksi, gitu kan ya. Jadi mulai dari ovarium, kemudian di tuba fallopi'i, kemudian di uterus, dari uterus ke serviks, dari serviks ke vagina, dari vagina ke vulva, di vulva ada labia mayor, labia minor, itu teman-teman harus tahu. Gitu. Oke, ini nanti diajari sendiri selanjutnya. Tapi nanti kalau yang berkaitan dengan terutama skripsinya yang berkaitan dengan organ reproduksi pasti nanti ditanya sebutkan mulai dari dalam sampai keluar atau mulai dari luar sampai ke dalam susunan dari organ-organ reproduksi. Ya teman-teman harus tahu dari luar ada vulva, ada vagina, ada serviks, ada uterus, ada tuba fallopi'i, kemudian ada ovarium. Di tuba fallopi'i ada apa aja? Ada fimbre, ada isthmus, kemudian ada apa lagi? Apakah ada ampula atau apa? Nah, itu nanti teman-teman harus tahu organ-organ reproduksi yang apa namanya ada hewan yang teman-teman jadikan hewan coba. Nah, pengaplikasiannya untuk sinkronisasi ini terutama PGF bisa IM, bisa intravena, intravulva, intraovari bisa. Oke, selanjutnya. Nah, nanti kalau sudah waktunya yang 11 hari maka kita jumpai induk-induk yang estrus yang muncul tanda-tanda birahi. Abang, abuh, anget, bengok-bengok, kemudian keluar lendir. Ya, terutama pada sapi-sapi FH, teman-teman harus hati-hati. Karena apa? Banyak yang terkecoh karena dalam vulvanya, pada vulvanya itu warnanya hitam. Jadi sehingga kita untuk melihat vaginanya itu atau vulvanya merah atau enggak, itu kesusahan harus dibuka dulu. Jadi kalau terutama FH yang vulvanya hitam, teman-teman harus lebih dekat untuk melakukan palpasi. Oke, selanjutnya. Lanjut. Sebentar. Alfian, sebentar saya telepon ya.
teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk super ovulasi dan juga transfer embrio, kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada kan ya? Kok tanya? Ya, silakan. Hormonalnya, dari opsi hormonal. Tidak. Jadi, eh, sebenarnya, sorry ya, mungkin saya sedikit tambahkan. Jadi, ada, eh, maksud saya gini, opsi lainnya itu tetap menggunakan hormonal, tapi kita menggunakan kombinasi hormonal. Saya, seperti yang saya sebutkan tadi, saya pernah melakukan mekanisme superovulasi itu dengan memberikan kombinasi hormon FSH terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita induksi menggunakan hormon FSH dulu supaya dia itu banyak memproduksi folikelnya. Gitu. Nah, baru kalau nanti sudah ter ter apa namanya terbentuk folikel yang banyak, sel telurnya banyak, baru kita induksi PGF. Tetap nanti menggunakan PGF. Tapi teman-teman harus tahu PGF itu merek dagangnya macam-macam. Gitu. Bukan hanya yang tertulis di apa namanya PPT saja, bukan. Tapi harus hati-hati. Jadi gini, saya ingin menjelaskan yang di lapangan. Di lapangan banyak teman-teman yang terkecoh. Terkecohnya gini, kambing saya nggak birahi, sapi saya nggak birahi. Kemudian ketika tanya ke toko obat, maka diberikan preparat hormon yang namanya Ovalumon. Nah, di dalam Ovalumon itu hormon yang terkandung itu estrogen, gitu ya. Apakah bisa birahi? Bisa kalau misalkan teman-teman injeksi menggunakan Ovaluman itu, karena di situ ada estrogen. Tapi sayangnya Ovaluman ini atau estrogen ini hanya difungsikan untuk memunculkan birahi tanpa bisa merangsang mekanisme adanya eh, produksi FSH ataupun LH. Jadi walaupun dia birahi, tapi untuk sel telurnya tetap nggak ada. Sehingga walaupun birahi kemudian dikawinkan, ya otomatis nanti terjadi proses pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma. Gitu ya. Jadi memang bagusnya kita harus tahu dulu fungsi dari hormonnya. Baru kita kalau misalkan mau kombinasi, yang pertama kita harus identifikasi dulu folikelnya, kemudian baru kita lakukan proses regresinya. Itu dengan meregresikan menggunakan PGF2. Itu ya. Hmm, boleh. Oke. Kalau diinduksi progesteron. Nah, kalau diinduksi progesteron, jadi prinsipnya untuk progesteron itu kita eh, apa ya gini, istilahnya gini, progesteron itu bukan diinduksi, tapi ditanam, gitu ya. Jadi ditanam di dalam betinanya itu antara 9 sampai 11 hari. Nah, proses penanaman itu nanti FSH-nya tetap produksi. Nah, ketika FSH produksi, maka di dalam ovarium itu banjir sama sel telurnya. Ya.
banjir folikel di dalam ovarium. Nah, ketika progesteron yang sudah 9 sampai 11 hari itu dicabut, maka LH-nya akan naik. Efek LH naik itu nanti, maka folikelnya itu akan regresi. Nah, bareng sama folikel yang regresi, itu nanti bisa memunculkan estrogen yang naik. Sehingga dia nanti akan birahi 2-3 hari setelah progesteronnya dicabut. Jadi ya misalkan ya, progesteron kita masukkan ke dalam spinbro, ke dalam spon. Kemudian kita tanam ke dalam organ betinanya tadi, di dalam vaginanya betinanya selama 11 hari. Dalam proses 11 hari tadi, ovarium itu akan tetap memproduksi folikel. Sel telur di sana diproduksi banyak, banjir folikel di sana. Kemudian ketika progesteronnya, spermatonya dicabut di hari ke-11, folikel itu nanti akan matang, LH-nya turun untuk meregresikan folikel tadi. Nah, dalam proses itu nanti 2-3 hari karena ada feedback positif dengan estrogen, 2-3 hari itu nanti akan muncul birahi yang folikelnya, sel telurnya itu sudah matang dan siap untuk dibuahi. Gitu. Gambarannya kayak gitu. Jadi untuk progesteron tidak diinjeksikan tapi ditanam di dalam tubuh dari betinanya tersebut. Oh, bisa cair, tapi ditanam di situ, ditanam di kalau saya dulu, jadi progesteronnya itu bentuknya serbuk, kemudian kita lapisi dengan minyak, kemudian kita masukkan ke dalam sponnya, sponnya itu nanti kita kasih benang. Nah, jadi spon dan juga progesteron itu ada di benangnya tersebut. Spon dan juga progesteron ada di dalam, gimana ya contohnya ya? Ada spon panjang yang ukurannya hampir sama dengan vagina panjangnya ya. Di dalamnya situ ada progesteron yang bentuknya serbuk tapi sudah diencerkan dengan minyak. Kemudian progesteron itu kita masukkan ke dalam vaginanya, yang sponnya tadi ada benangnya. Jadi kalau sudah 9 sampai 11 hari tapi dia nggak jatuh-jatuh, kita gampang untuk menarik. Gitu. Lihat gambarannya. Ya. Apanya? Nah, kalau waktu saya dulu memang pure progesteron, tapi bisa nanti dikombinasikan menggunakan estradiol. Itu untuk memunculkan efek dari birahinya yang maksimal. Gitu. Hmm. Saya tanya dulu di sepul itu di gimana kan? Saya nggak tahu masalahnya. Oke, oke. Jadi bisa mungkin di flashing ya, di flashing. Jadi eh, prinsipnya gini, selagi tidak ada gangguan infeksius di organ reproduksinya, flashing itu ya bisa digunakan ataupun bisa juga tidak gitu. Flashing itu bisa kita kombinasikan menggunakan apa, iodin, povidone gitu bisa tuh.
Tapi sebenarnya untuk flashing ketika dia itu kondisinya tidak birahi, maka ya mentoknya hanya dalam vaginanya saja karena otomatis cervixnya itu nanti akan tertutup. Makanya di awal tadi saya sebutkan dalam kasus-kasus endometritis ataupun metritis kadang-kadang proses penyembuhannya sebelum diberikan kombinasi antibiotik, antiinflamasi dan juga vitamin perlu kita berikan beberapa preparat hormon PGF supaya untuk membantu si reproduksi tadi, organ reproduksi itu melakukan apa namanya yang namanya maserasi gitu, penekanan sehingga pusnya, nanahnya itu keluar. Nah, dalam proses keluar itu merupakan salah satu proses tadi yang kamu bilang flashing tadi, tapi menggunakan preparat hormonal. Baru dikombinasikan dengan beberapa treatment yang menggunakan antibiotik, antiinflamasi, dan juga pemberian beberapa suportif berupa vitamin. Itu baru nanti bisa dilanjutkan untuk proses sinkronisasi. Kalau terjadi gangguan reproduksi. Kenapa kok demikian? Yaitu tadi, walaupun nanti birahi, kemudian ada ovariumnya, ada ovumnya, sel telurnya, ada spermatozoa yang masuk di sana. Kemudian spermatozoa sudah bertemu dengan ovumnya, sel telurnya. Tapi ketika di daerah uterusnya itu kondisinya masih banyak infeksiusnya, ada busnya, ada nanahnya, ya untuk proses penempelannya nanti akan kesusahan. Gitu, nggak ada tempat menempel. Sehingga ya walaupun nanti sudah bertemu, tetap nanti akan dikeluarkan. Kalau ada proses endometritis ataupun metritis. Oke, gitu kurang lebihnya penjelasannya demikian. Untuk dikombinasikan bagus. Nah, super ovulasi itu biasanya preparatnya bisa menggunakan GnRH atau FSH gitu. Nah, jadi GnRH ataupun FSH ini bertujuan itu nanti sebatas untuk meningkatkan jumlah folikelnya, membanjiri folikel di dalam ovariumnya. Nah, untuk meningkatkan biar folikel itu terekresi dengan bagus, maka kita perlu bantuan yang namanya PGF tadi. Jadi super ovulasi itu ya tadi hormonalnya yang digunakan bisa GnRH ataupun FSH. Ada jeda waktu, jadi nggak bareng. Ini loh, kamu kalau kalau di kelas gitu juga tanya-tanya gini ya. Gitu loh. Itu gambarannya gitu ya. Nah, mungkin yang lainnya nggak apa-apa tanya-tanya nggak apa-apa. Sebelum saya akhiri, ada lagi. Terima kasih sudah tanya. Sudah, tidak ada yang tanya lagi. Sebenarnya sudah tidak ada. Jadi kalau tidak ada, mungkin kita akhiri diskusi kita pada siang hari ini, pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama.